Oke, selamat pagi semuanya. Sekali lagi saya ingetin kalau suara saya nggak terdengar jelas, tolong feedbacknya ya. Oke, sekarang kita ingetin lagi dari RPS kemarin. Bisa lihat semuanya? Bisa, Bu. Sorry, sebentar. Bisa, Ibu. Nah, RPS ini hari ini kita akan belajar mengenai pengertian tujuan fungsi prinsip evaluasi, ruang lingkup evaluasi pembelajaran, dan peran guru. Kemarin kalian sudah diskusi, sudah presentasi. Nah, hari ini kita akan bahas, kalau masih ada pertanyaan, silahkan ya. Sebentar. Oke, kita masuk ke PPT. Pertemuan kedua ya, kemarin dan sekarang pertemuan ketiga. Pengertian evaluasi. Coba sebentar ya, saya coba share screen yang ini biar nggak ketutup. Oke. Nah, gini aja ya, lebih enak. Oke. Nah, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan, penganalisaan atau penganalisisan, Jadi ketika kita mau melakukan evaluasi pasti sudah ada kegiatannya. Udah ada kegiatan, misalnya anak udah belajar dulu atau anak lagi bermain, kita mau evaluasi gitu. Jadi kalau datang-datang tiba-tiba evaluasi, apa yang mau dilihat juga. Jadi evaluasi itu suatu proses dari mulai pengumpulan, menganalisis, menafsirkan, mengolah, dan interpretasi informasi data, perkembangan, dan belajar anak usia dini dalam kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di lembaga PAUD. Jadi PAUD itu nggak cuma TK, bisa KB, bisa TPA juga, bisa juga SPS, Satuan Pendidikan Sejenis, bisa juga panti asuhan yang ada anak usia dini, pokoknya semuanya lembaga berarti kan yang terdaftar ya, yang memiliki anak 0 sampai 6 tahun, itu PAUD. Proses tersebut dilakukan secara sistematis, berkala, dan berkelanjutan. Nah, cara ngumpulin informasinya seperti apa? Bisa dengan observasi, wawancara, kuesioner, checklist data, checklist perkembangan juga bisa, catatan medis, kunjungan ke rumah. Terus pencapaian hasil belajar dan pertumbuhan perkembangan. Oke. Nah, tujuan evaluasi. Untuk mengetahui dan menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai peserta didik. Tujuannya apa sih kalau untuk PAUD? Untuk PAUD ini kan kita pengen tahu ada perkembangan nggak, misalnya dia masuknya anak kita misalnya masuknya dia dari umur 3 tahun. Ada perkembangan nggak sih di aspek bahasanya misalnya? Ada perkembangan nggak sih di aspek sosialnya atau kognitifnya? Jadi pertama tujuannya adalah untuk mengetahui dan menindaklanjuti pertumbuhan dan perkembangan yang dicapai peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi misalnya gini, kalian observasi anak TK, kelas TKB misalkan 5-6, kalian observasi kok kayaknya anak-anaknya ini megang pensilnya belum pada oke ya. Megang pensilnya misalkan masih begini ya, ada yang begini, ada yang benar kan ini ya, yang benar begini. Tapi ya nggak semuanya anak belum bisa megang seperti ini misalnya. Nah, ini bahan dari evaluasi untuk nyusun perencanaan pembelajaran. Oke, berarti next nanti saya, jadi guru ya, saya akan bikin anak-anak untuk menguatkan motoriknya dulu, main pelatisin dulu, atau ngulen-ngulen dulu, ngadon-ngadon dulu, biar otot-ototnya kuat, jadi nggak langsung dikasih pegang pensil misalnya, itu perencanaan pembelajaran.
Terus tujuan evaluasi juga untuk menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita punya dokumentasi, punya track record-nya gitu. Terus kita juga bisa mengetahui efektivitas materi atau konsep, metode, sumber belajar, media untuk mencapai proses dan hasil pembelajaran. Misalnya, kita kemarin pakai metode bercerita untuk meningkatkan kemampuan membaca anak, misalnya membaca permulaan anak misalnya, supaya anak banyak kosakata misalnya. Efektif gak ya pakai metode itu? Ya itu gunanya evaluasi. Kalau nggak dievaluasi belas-belas aja. Jadi cerita-cerita aja, nggak ada follow up-nya gitu, nggak ada keterusannya apa gitu. Anaknya ada pengaruhnya nggak sih gitu. Terus tujuan yang lainnya adalah memberikan informasi pada orang tua atau wali agar mampu menjadi tim bagi pendidik dalam melaksanakan pendidikan di rumah. Karena sekolah PAUD itu paling lama berapa sih? 2-3 jam kan? Lebih banyak waktu 20-an jam lebih itu di rumah. Jadi nggak mungkin anak sekolah PAUD terus anaknya langsung hebat gitu, langsung bisa membaca, menulis, berhitung, langsung bisa berkembang, semua aspek perkembangannya, nggak mungkin. Tetap harus kolaborasi dengan orang tua, pendidik yang utama tetap orang tua. Atau yang di rumah, yang banyak menghabiskan waktu bersama anak. Terus yang terakhir itu untuk adalah umpan balik untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Jadi itulah tujuan evaluasi. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai fungsi evaluasi. Fungsinya evaluasi apa sih? Sini ada ya. Fungsi evaluasi itu pertama memberikan umpan balik bagi guru kepada memberikan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar, mungkin gitu ya, diperbaiki sendiri ya. Memberikan bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan terhadap anak agar fisik maupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Terus memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian pertumbuhan dan perkembangan anaknya agar dapat memperbaiki terus meningkatkan bimbingan dan motivasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Memberikan informasi kepada orang tua untuk melaksanakan pendidikan keluarga yang sesuai dan terpadu sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap anak ya, tadi contohnya anaknya belum bisa megang pensil dengan tepat. Nah, itu bisa kasih tahu orang tuanya, Bunda, nanti di rumah anaknya tolong dibantu untuk nguatin otot-otot jarinya. Diajak itu main masak-masakan, motong-motong, atau main plastisin, atau menyiram tanaman, atau kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di rumah, Bunda, misalkan. Itu kan jadi ada bahan kalian untuk ngomong ke orang tua kan, untuk melakukan bimbingan kepada anak. Kalau nggak ada evaluasi, Bu Guru, Ibu, apa ya anak saya ini perkembangannya apa? Anak Ibu baik aja tuh, nggak ada masalah gitu. Oh iya Kak, orang tua kan percaya aja sama kita. Padahal karena kita nggak punya evaluasi, nggak melakukan observasi dan evaluasi, kita nggak punya bahan untuk kita kasih orang tua. Ya, itulah fungsi evaluasi. Untuk mengetahui tingkat perkembangan fisik dan mental yang dicapai anak, juga untuk bisa dapat mengetahui hambatan-hambatan kesukaran yang dialami anak dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini adalah prinsipnya evaluasi. Prinsip evaluasi yang pertama adalah menyeluruh. Menyeluruh maksudnya holistik. Jadi kalau evaluasi jangan cuma dievaluasi motorik halus mulu. Jadi selama 1 semester motorik halus lagi. Enggak ya, tapi semua aspek. Aspek apa? Ya mulai dari kognitifnya, bahasa kognitif, udah gitu sosial emosionalnya, moralnya, terus fisik motoriknya juga ada motorik kasar, motorik halus, keseimbangan, koordinasi, semua tuh udah masuk motorik. Terus seninya juga dilihat. Seninya gimana, kreativitasnya anak juga dilihat. Terus kognitif, bahasa, motorik,
Kognitif itu luas ya, termasuk bahasa, matematika, kemampuan mengenal, membedakan, dan semuanya itu ada di kognitif. Kognitif, motorik, sosial, apalagi yang belum tadi? Seni, apa yang saya kelewat kira-kira? Moral, apalagi ya? Ada yang ketinggalan nggak saya? Kalian ingat? Intinya semua aspeknya ya, semua aspek dari anak itu dievaluasi. Terus prinsip yang lain adalah berkesinambungan, dalam arti nggak cuma 1 hari atau 1 waktu doang, tapi nggak sampai anak itu keluar dari lembaga kita, keluar dari PAUD misalnya. Terus prinsip evaluasi juga objektif. Jangan dibanding-bandingkan. Misalkan kalian, oh si A ini misalnya, oh si Sarina ini ternyata dia belum bisa nih berhitung 1-10. Kayaknya dia memang kurang deh dibanding Indria misalnya. Nggak bisa kayak gitu ya, itu nggak objektif, itu subjektif. Jadi supaya objektif patokannya apa? Patokannya ya teori, ya Permendikbud. Kan ada tuh checklist perkembangan, Permendikbud 137, atau dari buku-buku teori, supaya lebih objektif. Terus autentik. Autentik maksudnya apa? Ya, yang asli gitu, asli yang sesungguhnya. Terus mendidik, prinsipnya juga harus mendidik. Jadi bukan untuk menjatuhkan, namanya mendidik kan ada proses. Jadi misalkan dari yang tadi nggak bisa memegang alat tulis atau pensil atau gunting atau apapun, kalau prinsip pendidikan berarti ada proses untuk ada peningkatan. Itulah mendidik, jadi prinsip mendidik. Terus kebermaknaan, jadi apapun yang dilakukan itu ada maknanya. Contoh, anak diajak main, diajak menyiram tanaman. Atau diajak main pasir, ayo bikin castle atau istana dari pasir. Kelihatannya main kan, tapi sebenarnya itu ada maknanya apa untuk menguatkan? Ada yang tahu apa makna dari menyiram, bermain, membentuk istana pasir atau plastisin itu gunanya untuk apa? Silakan yang berpendapat. Memperkuat imajinasinya, Bu. Memperkuat imajinasi, apalagi? Yang motorik halusnya, Bu. Ya, motorik halusnya, koordinasi tangan ininya. Oke, yang respon tolong Komti biasa ya, dicatat poin aktif keaktifan. Jadi itu kegiatan yang kesannya bermain-main aja ternyata harus ada maknanya. Maknanya apa? Bisa mengembangkan imajinasi tadi kata Cindy. Terus bisa melatih motorik kata Lina ya. Jadi itulah fungsi dari setiap kegiatan yang kita berikan. Makanya prinsip evaluasi itu ada salah satunya kebermaknaan. Jadi jangan misalkan tolong tukarkan minuman Pang di warung depan, tolong tukarkan ibu guru atau ini itu, tapi nggak ada tujuannya. Kalau memang tujuannya adalah untuk mengajarkan anak untuk kegiatan matematika misalkan, mengenal mata uang misalnya, ya bolehlah kebermaknaan. Tapi kalau cuma nyuruh karena gurunya mager gitu, kalian misalkan guru kalian mager, malas gerak, jadi nyuruh anak TK ke warung depan sekolah untuk atau ke kantin untuk beli ini, itu nggak boleh. Itu nggak nggak sesuai prinsip, itu ngerjain. Ya, jadi apapun yang diberikan, diinstruksikan pada anak itu harus bermakna. Jadi ketika mengevaluasi juga bermakna, jelas gitu evaluasinya. Konsep evaluasi pembelajaran anak di sekolah lebih banyak pada penilaian kinerja atau penampilan yang kelihatan. Kalau anak SD, SMP, SMA itu mungkin udah bisa ada tes tertulis kan. Misalkan soal ujian, ANBK atau apa itu kan bentuk tesnya itu tulisan hasilnya, hasil paper and test misalnya. Kalau anak PAUD ini banyak kan performance-nya gimana. Misalnya anak bisa mengikuti gerakan, itu kan performance kan. Oh berarti dia udah mulai balance kayak tadi saya pas kalian tadi kita ice breaking brain gym tadi kita bisa lihat kan performance kalian, oh ternyata dia masih bingung kiri mana bingung kanan misalkan kayak gitu. Atau menggambar kita bisa lihat hasil gambarnya.
udah mulai bisa rapi atau gimana, oh masih berantakan banget, berarti dia belum kuat, belum bisa mengendalikan dia gerak tangannya misalnya. Ruang lingkup evaluasi itu pertama kegiatan yang dilakukan anak. Kata yang diucapkan anak, bahasa tubuh dan ekspresi wajah, hasil karya anak. Jadi yang dievaluasi, bentuk evaluasi itu kan tadi macam-macam ya, bisa observasi, bisa kuesioner, bisa wawancara, dan sebagainya. Nah, tapi ada ruang lingkupnya nih, mau bentuknya apa aja, instrumennya apa aja untuk mengevaluasi, tetap ruang lingkupnya, pertama kegiatan yang dilakukan anak tuh apa? Kata-kata yang diucapkan anak gimana? Terus observasi deh, dilihat bahasa tubuh, ekspresi wajah anak gimana. Jangan misalkan, dia bisa nulis, bisa. Terus Ade suka membaca, lihat ekspresi saya ya. Ade suka membaca, suka. Tapi mukanya enggak suka, berarti kan enggak sinkron. Nah itu bisa kamu gali lagi. Kalau anaknya ditanya pelit jawab, kamu bisa tanya gurunya atau guru lain ya. Kalau kalian guru atau kalau kalian sebagai nanti kan kalian ada tugas observasi, kamu bisa tanya gurunya, bisa tanya orang tuanya untuk ngecek. Jadi apakah sesuai, anak ini benar-benar memang suka baca gitu. Terus dilihat hasil karya anak misalnya. Kalau membaca tadi ya bukan hasil karya, performance-nya berarti coba tolong bacain Ibu, misalkan kalau anaknya ngaku udah bisa baca dan suka baca. Kalau anaknya suka gambar, kita lihat gambarnya kayak gitu. Oke. Mungkin nanti ini ruang lingkup ini mungkin buku ada teori yang mengatakan lain nggak masalah. Intinya sih yang tadi prinsip tadi. Ya. Intinya prinsip tadi, kalau evaluasi itu harus menyeluruh semua aspek. Berkesinambungan, terus-menerus, objektif, autentik, mendidik, dan kebermaknaan ini aja. Nanti kalau mau ruang lingkupnya apa, kalau ada teori buku yang mengatakan beda dari ini, nggak apa-apa. Ya. Peranan guru dalam evaluasi pembelajaran peserta didik di sekolah. Apa nih peranan kalian sebagai guru? Pertama, memilih alat evaluasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan. Jadi mau pakai apa nih alat evaluasinya? Yang paling tahu guru di lapangan. Terus melakukan evaluasi dan penilaian dari pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa muncul. Misalnya, kalian sebenarnya mau mengevaluasi pembelajaran kemarin, pembelajaran hari ini misalnya. Cuma pas kebetulan yang kalian mau evaluasi adalah tema binatang, misalkan tema binatang. Tapi ketika melakukan kegiatan-kegiatan dari misalnya menggambar atau mengelompokkan apa yang tema binatang, tiba-tiba anak itu bisa bercerita tentang binatang. Itu nggak ada di RPP kalian misalkan, nggak ada di rencana pembelajaran, tapi ada keluar. Nah itu jangan diabaikan, itu nggak ada nggak ada di rencana pembelajaran, nggak masuk evaluasi. Jangan, justru itu bisa jadi pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa muncul bisa seperti itu. Oh ternyata dia malah bisa mengarang cerita, bisa berimajinasi tentang hewan. Gitu. Jadi apapun yang itu bisa jadi materi buat kalian evaluasi ya. Terus menilai perilaku anak secara keseluruhan seperti yang tadi. Ngomongnya oke, tapi ekspresinya nggak oke, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Nah, itu harus digali lagi. Jadi sebenarnya harus sinkron, harus kalau senang ya coba kalau kalian senang pasti ngomong, aku senang, mukanya senang kan, aku sedih, tapi ngomong, aku sedih gitu, tapi kan nggak matching gitu. Jadi dan biasanya anak-anak itu polos, jadi kalau ada anak yang nggak itu berarti ada apa, itu kalian tugas sebagai pendidik untuk mencari tahu. Jadi harus dilihat tuh semuanya, bahasa tubuh, ekspresi wajah, karya anak yang tadi ya, ruang lingkup. Terus menggunakan evaluasi formatif untuk meningkatkan kualitas dan menyesuaikan dengan program pendidikan anak usia dini. Gitu. Formatif apa? Udah ada strukturnya atau formatnya juga. Bentuknya seperti apa? Nanti itu ada di bab-bab selanjutnya. Ini juga pendidik ya. Pendidik ini memberikan umpan balik. Umpan baliknya apa? Untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Seperti tadi, ya megang pensil aja belum bisa, ya udah dong, jangan dipaksain. Kita susun program kegiatan yang lain untuk menguatkan otot jari, misalkan kayak gitu. Terus pertimbangan, kegiatan bimbingan terhadap peserta didik agar fisik maupun psikisnya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kayak tadi, kasih pertimbangan lagi.
kalau memang belum bisa memegang alat tulis dengan tepat atau benar, itu jadi bahan pertimbangan untuk melakukan bimbingan baik di rumah ataupun di sekolah. Terus pertimbangan juga untuk menempatkan anak dalam kegiatan, minat dan kebutuhan. Kayak tadi kebutuhannya berarti motorik halusnya. Tapi kan motorik halus terkait dengan motorik kasar, berarti kuatin motoriknya. Misalnya anak bermain lari-lari dulu, tadi terus main permainan untuk menguatkan otot-ototnya. Itu peran pendidik juga ya. Terus orang tua. Orang tua ketika dapat informasi, dia ada evaluasi itu mendapatkan informasi itu yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak. Terus untuk pemerhati anak, ya bisa melakukan pembinaan anak. Untuk anak sendiri, itu berguna untuk mengembangkan potensinya dan memenuhi hak-haknya. Gitu. Oke, itu materi pertemuan kita. Saya share lagi. Ini ya. Sebentar. Kalau udah kelihatan nanti bilang ya. Sebentar, saya lagi cari. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, nanti di saya share ya. Ini penilaian, pedoman pendidikan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Kalian boleh browsing, kalau siapa tahu ada yang lebih baru lagi, boleh ya. Karena sekarang kan ada revisi-revisi gitu. Apalagi ada program grup penggerak dan sebagainya. Silahkan kalian browsing kalau lebih update lagi. Ya, ini yang terakhir yang masih kita pakai. Ini ada panduan dari sini. Apa itu penilaian? Bisa dibaca di sini. Mengapa perlu dilakukan penilaian? Nah, proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak, pendekatan penilaian autentik. Jadi, penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap, spiritual, dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Gitu. Penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan menyeluruh dan mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai anak selama kurun waktu tertentu. Nih, kenapa sih perlu dilakukan penilaian? Tadi sudah ya dirangkum, di sini juga ada. Apa yang dinilai? Nih ada juga 6 program pengembangan menjadi area penilaian mengarah pada tercapainya kompetensi inti. Biasanya kalau bikin RPP itu ada kompetensi inti juga kan di situ menjadi standar yang menjadi STTPA. STTPA apa? Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi ingat lagi tuh 4 kompetensi inti. Ada kompetensi yang penjabaran dari kompetensi sikap, sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan. Ya, nanti dilihat lagi. Kalian udah belajar kan ini di mata kuliah kurikulum ya. Perencanaan juga ada kurikulum. Nanti dilihat kompetensi inti itu dilihat lagi, diingat-ingat ada 4 kan, kompetensi sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini juga ada kapan melakukan penilaian terhadap anak. Berbagai aktivitas, jadi nggak kaku. Nunggu akhir atau nunggu akhir semester, enggak. Selama proses ada kegiatan itu bisa dilakukan penilaian. Selama ada kegiatan bisa dilakukan penilaian. Bahkan ketika main outdoor, nggak ada di RPP tuh, jadi jangan kaku berdasarkan RPP. Lagi main bebas, misalkan di outdoor, kalau udah tatap muka kembali, ini semalam baru ditutup lagi ya. Jadi bisa dilihat lagi main itu bisa jadi evaluasi juga buat kita. Ternyata kalau lari-lari si anak tuh jatuh mulu. Kenapa ya? Dilihatin, iya kakinya kayaknya kaki kiri bisa nabrak kaki kanan misalnya. Itu juga bahan dari evaluasi kalian. Terus yang di kotak-kotak ini bisa ada contoh nih. Nanta tahu mengelompokkan benda berdasarkan bentuknya. Pengetahuan Nanta bisa mengelompokkan benda yang bentuknya sesuai. Nah, itu berarti secara pengetahuan dia tahu ya. Terus sampai memiliki kebiasaan yang baik itu mampu mengembalikan ke tempatnya dan bertanggung jawab terhadap permainannya. K1 dan 2 sikap. Nah, kayak gitu. Ini contoh evaluasinya.
Jadi ada guidelines-nya, panduannya apa? Kan tadi ada formatif, ada formal strukturnya. Itu ada panduannya, jadi biar objektif, bukan pakai feeling kalian. Anak ini udah bisa, oh kayaknya dia bisa ngelompokin deh, karena dia tahu tuh batu merah. Jangan, oh kayaknya, jangan. Lihat di tadi, turunan dari 4 kompetensi inti itu kan ada turunannya, yang STPPA itu juga ya, dibuka lagi. Itu ada nih, saya lihatin ya. Nah, di sini nih ada nih. Kan ini ada 1 2 3 4. Ada 8 buku ya. Ini bisa di-download semuanya kok. Ini ada. Browsing ada. Yang nanti saya share yang mata kuliahnya yang terkait mata kuliah ya. Oke. Tuh. Yang melakukan penilaian ya tadi guru, kerja sama orang tua atau siapa yang terkait sama anak. Ngecek juga bisa ditanya ya. Selain observasi bisa ditanya misalkan, coba ayah sebutkan benda mana yang lebih ayah sukai, coba jelaskan mengapa menyukai benda itu misalnya. Ini untuk bisa tahu kognitif anak kan misalnya. Nah, ini prinsip-prinsip penilaian. Mendidik. Nih ya. Ada di sini berkesinambungan yang tadi objektif sama ya akuntabel. Nah, akuntabel itu bisa dipertanggungjawabkan. Transparan, sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian, sistematis, teratur, terprogram, menyeluruh, mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan. Tuh, keragaman budaya, bahasa, sosial, ekonomi, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, bermakna, bermanfaat maksudnya. Jadi, semuanya ini adalah proses. Melakukan penilaian atau evaluasi adalah proses. Untuk mengamati anak, untuk melakukan evaluasi ya harus diamati. Yang pertama harus ada pengamatan. Nah, untuk mengamati ada 3 teknik. Bisa dari checklist kayak tadi. Anak ada kan di tahap perkembangan di STPPA itu tanda pencapaian perkembangan anak, misalnya anak usia 5 sampai 6, dia sudah bisa apa tinggal di checklist. Terus bisa juga kasih catatan anekdot. Ya kayak tadi kalian lagi ngeliat anak lagi main-main di halaman, kakinya kok jatuh mulu, kok kesandung mulu. Itu jadi catatan. Ada apa misalkan. Berarti koordinasinya, balancingnya, keseimbangannya atau apa. Bisa juga dari portofolio atau hasil karya anak juga. Misalkan habis melakukan sesuatu, mengerjakan LKA atau menggambar, itu juga bisa. Nah, ini bisa juga pakai checklist 4 skala. Ini yang biasa dipakai ya di TK formal. BB belum berkembang, MB mulai berkembang misalnya, BSA berkembang sesuai harapan, BSB berkembang sangat baik. Ini contoh-contohnya. Nih, ada contohnya juga perilaku anak pada tingkat kemampuan berdoa dan belajar. BB itu tadi belum berkembang, misalnya bila anak berdoa sebelum belajar, sikapnya masih harus mendapatkan bimbingan, masih bisa dicontohkan. Terus mulai berkembang, jika anak berdoa sebelum belajar, baik lafal, doa maupun sikapnya masih harus diingatkan. Kalau tadi belum berkembang masih harus dibimbing, dicontohin. Kalau ini masih harus diingatkan, itu masih bukan masih mulai berkembang, yang tadi belum berkembang. Terus berkembang sesuai harapan itu ketika anak diminta berdoa, baik lafal doa maupun sikapnya sudah dimunculkan secara utuh, mandiri, dan konsisten tanpa harus diingatkan. Terus kalau berkembang sangat baik, itu bila anak berdoa, baik lafal doa maupun sikapnya sudah dimunculkan secara utuh, mandiri, konsisten, serta dapat mengingatkan temannya. Berarti dia udah berkembangnya sangat baik. Nah, itu kan? Untuk menetapkan indikator penilaian, lihat dokumen RPPH-nya. Nah, karena RPPH-nya itu sudah ada, di situ kan ada KI-nya, KD-nya, apa yang mau dicapai dari kegiatan itu. Makanya kalau kalian udah PPL atau PLP2 belum? Belum ya? Belum. Nah, nanti ketika kalian praktek lapangan, bikin RPPH, saya selalu cerewet, ingetin sampai evaluasi, karena ini seringkali dilupakan. Evaluasi ini kadang keasikan, oh nyiapin semenarik mungkin, menurut kita udah semenarik mungkin, tapi evaluasinya enggak ada. Sayang, jadi kita nggak tahu
menurut kita menarik, buat anak tercapai gak sih maksud tujuan kita ngajarnya gitu. Ini perlunya evaluasi. Sama kayak saya dosen, saya pengen tahu, ini saya capek-capek ngoceh, capek-capek jelasin, nyampe nggak ke kalian? Kalian nggak, makanya ada misalnya proyek, tugas, UTS, UAS, misalkan. Itu untuk mengetahui evaluasi. Nah, ini contoh checklist per kelas ya. Nih, formatif maksudnya yang ada formatnya seperti ini misalnya. Beda-beda ini contoh ya. Indikator penilaian terbiasa mengucapkan ini berdoa. Nah. Oke. Bisa juga channel anekdot. Nah, ini sebenarnya udah materi-materi bab-bab selanjutnya ya. Kepanjangan saya ngejelasinnya. Bisa beres 1 semester sekaligus. Kasihkan ya. Oke, nah sekarang saya mau kasih contoh. Itu di sekolah formal. Ya, saya mau kasih contoh ini tadi ya, YouTube tadi. Oke. Ini early childhood ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini pakai bahasa Inggris tapi ini ada gambar, jadi nggak terlalu sulit mestinya buat kalian. Ya, ini dari YouTube versionnya ini ya. Ini ada contoh untuk things young children do. Ini bisa untuk bentuk untuk checklistnya misalnya. Ya, oke. Itu aja pengantar sekaligus materi yang kita bahas hari ini sesuai dengan RPS kita. Jadi diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep dasar evaluasi pembelajaran anak usia dini yang mencakup apa? Pengertian tadi udah ya, tujuannya, terus ruang lingkupnya dan peran guru. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Jadi kalau kalian belajar evaluasi, semoga dapat pencerahan ya di awal ini. Jadi ruang lingkupnya seperti apa tadi? Ruang lingkupnya kegiatan anak, terus apa yang anak ucapkan, kata-kata anak, juga dilihat bahasa tubuhnya anak, ekspresinya anak. Juga kalian jangan lupa melihat juga secara keseluruhannya seperti apa. Terus tadi prinsip-prinsipnya ada agak beda, yang tadi yang di PPT sama yang tadi dari buku dinas itu juga beda, nggak masalah. Mungkin nanti kalian nemu buku lagi, beda lagi, nggak apa-apa. Yang penting kurang lebih kan sama aja intinya. Ya nanti kalau kamu misalkan cantumin aja sumbernya dari mana, kalau kalian ada buat makalah atau bikin tugas atau nanti jawab ujian misalnya. Oke, semoga jelas ya. Ini jelas nggak? Ayo, Jelas, Ibu. feedbacknya. Ada yang mau bertanya? Apa sudah jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Oke, syukurlah kalau jelas.